Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Prodi Teknik Informatika semester 2 kelas A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu perhitungan aritmatika biner dan bilangan biner bertanda. Ini merupakan tugas dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer oleh dosen Muhammad Khairul Faridi MKOM. Oke, lanjut saja ke materi agar tidak memperpanjang waktu, yaitu aritmatika biner. Aritmatika biner adalah operasi matematika menggunakan bilangan biner basis 2, yaitu hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Operasi dasarnya mirip dengan aritmatika desimal, tapi dengan aturan berbeda karena hanya 2 digit yang digunakan. Jadi aritmatika biner ini menggunakan hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Lanjut, cara kita menghitung, bagaimana menghitung aritmatika biner itu, yaitu yang pertama adalah penjumlahan. Dalam penjumlahan biner terdapat aturan dasar, yaitu ini adalah aturan dasar dalam penjumlahan biner, yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0 carry 1. Simpan 1 maksudnya. Contoh 10100. Kalau kita sederhanakan atau konfirmasikan ke dalam bentuk desimal, yaitu bernilai 20 desimal. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menentukan nilai desimalnya. Bagaimana cara kalau 10100 ini bernilai 20 desimal. Tapi kali ini kita akan membahas penjumlahan biner ini, yaitu ditambah 1010101, yaitu kalau desimalnya itu bernilai 29. Cara kita menambahkan contoh ini sama seperti penjumlahan pada umumnya, yaitu kita mulai dari kanan. Ya, mulai dari kanan. Kita mulai dari kanan, yaitu 1 tambah 0 tambah 1. Sudah jelas kan? Kita harus menghafal atau harus memahami ya aturan dasar ini, yaitu 0 tambah 1 sama dengan, sudah jelas hasilnya 1. 0 tambah 0 sudah jelas hasilnya 0. 1 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1. Dan 0 tambah 1 sama dengan 1. Karena tadi ada carry di sini, maka kita tambahkan lagi, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 0. Carry 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Karena ada carry tadi, maka kita tambah 1, yaitu 1. Carry 1. Dan carry terakhir ini kita tulis paling depan, sehingga cara penulisan untuk hasilnya itu adalah kita tulis dari bawah ke atas, yaitu 1100001. Yang ini 1100001, sehingga kalau kita bentukkan dalam bentuk desimal itu bernilai 49. Kita lanjut. Nah, ini konfigurasi bilangan biner ke desimal. Bagaimana cara mengubah bilangan biner itu ke desimal? Ini terdapat rumus dasar dalam menentukan atau menghitung cara mengubah bilangan biner ke desimal, yaitu kita harus mengingat 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya ini. Contoh 10100. Nah, 0 paling kanan, itu angka yang paling kanan, kita beri nilai 2 pangkat 0 sebagaimana tabel yang pertama ini. Dan yang paling kanan itu kan bernilai 2 pangkat 0 sama dengan
yang mana dua pangkat kosong itu bernilai 1. Maka 1 dikali ini angka paling kanan yaitu kosong sama dengan kosong. Terus yang ini barisan yang kedua, angka yang kedua dari sebelah kanan, maka kita nilai dia 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 1 itu bernilai 2, yaitu 2 pangkat 1 bernilai 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 barisan ketiga yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan 0 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 0 1 ya. Barisan kelima, ini tabel kelima yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikali 1 sama dengan 16. Maka kita tambahkan jumlah-jumlah ini menjadi 20 desimal. Maka 10100 kalau kita konvirasikan dalam bentuk desimal maka bernilai 20 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita menuju ke pengurangan biner. Aturan dasar dalam pengurangan biner adalah 1 kurangi 1 sama dengan 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 1 sama dengan 1 boros 1. 1 pinjam 1. Contoh 11101. Kalau kita sederhanakan dalam bentuk desimal 20 desimal dikurangi 1011 dalam desimalnya 11 desimal. Oke, sama seperti jumlahan tadi, kita mulai dari kanan, yaitu 1 kurangi 1 sudah jelas kan hasilnya 0. 0 kurangi 1 sama dengan 1, pinjam 1. 1 ini dia pinjam di sini karena 0 kurangi 1 itu tidak bisa karena dia terus dikarenakan 0 ini lebih kecil ya daripada 1. Maka dia minjam di sebelahnya. Dan yang dipinjam ini akan menghasilkan nilai 0. Maka kita turun ke bawah itu 0 min 0 sama dengan 0. Dan yang ini 11 sudah jelas hasilnya 0. Dan yang 1 ini turun karena nggak ada pasangannya yaitu 1 di atas diturunkan. Sehingga kita baca jawabannya ini dari bawah ke atas yaitu 10010 yaitu 10010 sehingga nilai desimalnya adalah 18. Kalau kita hitung dalam bentuk sederhana yang sering kita jumlahkan di waktu SD atau TK yaitu 29 dikurangi 11 sama dengan 18. Tuh. Selanjutnya perkalian dan pembagian biner. Perkalian dan pembagian biner sama prinsipnya seperti perkalian dan pembagian desimal pada umumnya, tapi dalam bentuk biner. Jadi perkalian dan pembagian biner ini sama prinsipnya seperti perkalian atau pembagian ya, yang kita pelajari waktu TK, waktu SD, waktu SMP itu ya. Contoh perkalian biner 10 dikali 1 sama dengan 0 dikali 1 tetap hasilnya 0. 1 kan 1, 0 dikali 1 0, 1 kan 1 kali tambah hasilnya 110. Sehingga 10 dikali 1 menghasilkan 110. Terus lanjut ke pembagian biner. Sama seperti pembagian pada umumnya yaitu 10 dibagi 1 dibagi 1100. Kita bagi 10 dikali 1 sama dengan 10. Ini turun dikurangi ini turun. Maka 10 100 hasilnya 0 gitu. Maka 10 bagi 1100 sama dengan 110 gitu. Oke. Lanjut lagi ke materi yang kedua itu bilangan biner bertanda. Bilangan biner bertanda adalah representasi bilangan dalam basis 2 yang memiliki tanda yaitu bisa positif atau negatif. Nah, dalam bilangan biner ini ada 3 metode untuk mewakili bilangan bertanda dalam biner, yaitu sig and magnitude,
yang kedua komplement 1, dan yang ketiga itu komplement 2 yang paling umum atau yang paling sering digunakan. Oke, kita lanjut saja ke materi, yaitu yang pertama sig and magnitude, yaitu bit pertama sama dengan tanda. Kalau 0 itu positif, kalau 1 itu negatif. Kalau bit pertama atau tanda pertama dalam contoh itu 0, maka itu bernilai positif. Kalau 1 itu bernilai negatif. Sisanya nilai bilangan. Jadi sisa-sisa dari 0 atau 1 itu di belakangnya adalah bilangan. Contoh yang positif sama dengan positif 5 sama dengan kosong. Nah, karena ini awalannya kosong, maka ini bernilai positif. Jadi positif 5. Nah, yang negatif min 5 sama dengan 1101. Karena ini awalan atau bit pertamanya adalah 1, maka ini adalah bernilai negatif, yaitu min 5 sama dengan 1101. Ya, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke contoh yang materi yang kedua, yaitu komplement 1. Yaitu komplement 1 ini yaitu bilangan positifnya tetap. Bilangan negatif semua bitnya dibalik, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Contoh, positif 5 sama dengan 0101, sama seperti yang tadi. Kalau positif itu diawali oleh 0. Kalau negatif 5 sama dengan 1010 dari membalik semua bit 0101 yang positif ini. Contoh ini kan 0, kalau kita ubah menjadi negatif, kita tinggal ubah dia menjadi 1. Yang 1 ubah jadi 0, yang 0 ubah jadi 1, yang 1 ubah jadi 0. Gitu. Ya, kita lanjut ke komplement 2. Komplement 2 ini yang paling sering dipakai dikarenakan hanya ada satu jenis angka 0. Bisa langsung dipakai untuk operasi tambah atau kurang. Cara mengubah angka negatif ke komplement 2. Nah, ini adalah cara untuk mengubah angka negatif ke komplement 2. Yaitu yang pertama, ubah angka ke biner biasa. Misal 3 sama dengan 0011. Yang kedua, balik semua bit yaitu komplement 1 tadi. Dan yang ketiga, tambah ditambah 1. Ya, langsung ke contoh aja ya. Contoh, ubahlah min 3 ke kelompok 2, ke komplement 2. Cara kita mengubah min 3 ke komplement 2 yaitu menggunakan cara atau langkah-langkah yang ini. Yang pertama, kita harus tahu berapa biner dari 3 itu, ya. Biner dari 3 yaitu 000011. Ya, ini adalah 3 desimal maksudnya, ya. 3 desimal itu kalau kita ubah menjadi biner yaitu 0011. Dan yang kedua, balik semua bit sama dengan 1100. Kita balik ini 00 ini menjadi 11, yang 11 menjadi 00. Dan yang ketiga itu adalah ditambah 1 sama dengan 1101 dalam kurung 1100. Inilah bentuk min 3. Yaitu ini kan contohnya 1100 ditambah 1 sama dengan ini sama 1011, sehingga hasil akhir dari perhitungan ini adalah 1101. Inilah bentuk biner dari min 3 dalam komplement 2. Itu caranya, teman-teman. Oke, kita berada di penghujung, yaitu kesimpulan. Aritmatika biner penting untuk sistem digital dan komputer. Jadi aritmatika biner ini sangat penting untuk kita mengerjakan, yaitu namanya sistem digital dan komputer itu. Dan yang seterusnya, bilangan biner bertanda digunakan untuk menyatakan angka dan negatif. Nah,
sama seperti saya jelaskan yang tadi kan. Bilangan biner itu digunakan untuk menyatakan angka negatif atau positif. Dan komplement 2 adalah metode paling efisien di komputer. Dan sebagaimana yang tadi, kalau komplement 2 itu yang paling umum digunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.